Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya berasal dari sebuah keluarga. Bapak Ibu dan saya mempunyai seorang bapak, seorang ibu, barangkali mempunyai kakak, mempunyai adik-adik. Inilah yang disebut keluarga inti. Kita semua dilahirkan di dalam sebuah keluarga inti. Keluarga ini adalah sekolah yang utama dan pertama dalam kehidupan seseorang. Di dalam keluarga inti kita saling mengasihi, saling peduli. Kalau itu yang kita pelajari, itu pula yang akan kita hidupi dalam hidup kemasyarakatan. Di dalam keluarga kita juga diajar untuk saling berbagi. Saya masih ingat waktu kami masih kecil, saya mempunyai 5 saudara-saudari, kami berenam. Dan setiap kali ada kenduri, bapak pulang ke rumah membawa 1 besek isinya makanan. Dan biasanya ada telur utuh 1 biji. Berhubung kami 6 orang, telur itu akan dibagi menjadi 6. Dan setiap orang mendapatkan bagiannya. Kalau ada seseorang yang saat itu belum ada di tempat, telur yang 1/6 itu akan disimpan dan diberikan kepada orang yang saat itu di luar. Kita diajak untuk belajar berbagi, belajar peduli. Kita juga diajar untuk berdoa. Saya masih ingat dalam keluarga, setiap malam Bapak Ibu mengajak kami berenam. Setiap malam sebelum tidur, kami duduk melingkar di lantai dan kami mendaraskan berdoa bersama rosario. Dalam keluarga kami diajarkan untuk berdoa bersama-sama. Dan ini setelah lebih dari 50 tahun kami masih melakukan. Sampai saat ini kami masih berdoa rosario bersama-sama. Walaupun kalau sekarang melalui video call atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudari dan kasih Tuhan, saya juga masih ingat setiap hari Minggu kami ke gereja paroki untuk ikut misa. Biasanya Bapak Ibu dan kami berenam berjalan bersama-sama. Kami hanya bisa berjalan walaupun gerejanya jauh. Karena waktu itu belum ada motor, kami tidak punya mobil juga. Jadi kami berjalan kaki, Bapak Ibu dan semua anak-anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, itulah yang mempengaruhi kehidupan saya dan adik-adik sampai saat ini. Sampai saat ini kami akrab satu sama lain. Sampai saat ini kami masih boleh dikatakan saling mengasihi, saling mencintai. Dan hari ini dalam Injil kita baru mendengar waktu Yesus sedang berkhotbah. Dikatakan di situ ada orang yang mengatakan kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, barangkali keluarga Yesus ini cemas. Yesus sudah berhari-hari tidak pulang. Bagaimana Yesus mendapatkan makanan? Mereka cemas. Oleh karena itu, keluarga Yesus menyusul mencari Yesus. Dan Yesus mengatakan dan memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya, berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan Yesus mengatakan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku.
Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita, membawa kita kepada kekeluargaan yang lebih tinggi. Kekeluargaan yang bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi keluarga yang berdasarkan akan hubungan manusia dengan Allah, yaitu iman untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa keluarga inti adalah sekolah yang pertama dan utama untuk setiap anggota keluarga. Dari sekolah kita diajak keluar untuk bermasyarakat. Apa yang kita pelajari dalam keluarga inti, kita akan aplikasikan dalam keluarga besar, yaitu keluarga yang dilandasi oleh iman dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan saya berdoa bersama-sama dalam lingkungan, dalam wilayah maupun dalam gereja, kita berdoa di dalam keluarga. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saling peduli akan anggota lingkungan, anggota wilayah ataupun anggota gereja, kita peduli satu sama lain sebagai anggota keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan keluarga supaya setiap anggota keluarga itu mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Allah memulai juga komunitas, yaitu gereja, keluarga Yesus, supaya setiap anggota mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Bahkan Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap anggota keluarga yang percaya kepadanya, yang melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maukah Bapak, Ibu, dan saya ini bahagia di dalam kehidupan di dunia ini? Kalau jawabannya ya, marilah kita membangun kekeluargaan dengan dasar relasi kita dengan Allah. Membangun keluarga dengan relasi kita sebagai orang yang percaya, yang melakukan kehendak Allah. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari diberikan roh kekuatan untuk membangun keluarga yang bahagia, supaya kita pun masing-masing bahagia di dalam Tuhan. Amin.